لحضرة مهاجر أحمد بن عيسى لحضرة باقي المقدم محمد بن علي معاوي لحضرة الشيخ عمر منصور بن حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد لحضرة أبي عمر غموس لحضرة أبي عبد الحدد لحضرة الشيخ بدر الشهر الفجر لحضرة الشيخ كشف الأنوار الفجر لحضرة الشيخ شرع عبد الفجر لحضرة الشيخ أبو محمد البدر الفجر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجهم وذرياتهم أن الله يعلن درجاتهم الجنة ثم المال هذه الحضرة أبينا وأمنا وجدنا وجدتنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لنا ويرحمهم ثم المال هدانا ويرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وصلة علما بلالا على الهدى وسلم بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينمر قلوبنا وغالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة انتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين صلى الله عليه pada kitab Tabiul Ghafilin. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu berkata daripada yaitu oleh pengarang kitab Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu man kana aqilan fa innahu yarda bil quti bid dunya adalah kata pengarang kitab orang yang berakal sehat itu adalah dia bila hidup di dunia pasti senang hidup dengan sederhana. Orang yang berakal, orang yang cerdas, artinya dia hidup di dunia dengan sederhana, kadang mencari yang berlebih. Wala yastaghilu bil jama'i dan dia tidak menyibukkan dirinya dengan yang banyak-banyak. Artinya secukupnya aja dan berlebih-lebihan yang banyak ditinggalkannya. Wa yastaghilu bi amal akhirat tapi dia menyibukkan dirinya dengan banyak-banyak beramal untuk akhiratnya. Lianna al-akhirata hiya darul qarari karena sungguhnya adalah negeri akhirat itu adalah darul qarar, negeri yang kekal. Wa darun na'im dan negeri yang banyak nikmatnya itu adalah akhirat tadi. Wa dunia darul fana'i sedangkan dunia yang kita sekarang ini yang kita berada di dunia sekarang ini darul fana'i adalah negeri kebinasaannya. Wa hiya qadaratun mumkinatun dan negeri dunia itu hanya fitnah dan tipu dayanya karena bisa berubah itu dunia tipu daya. Waruwi warawa Juwaymiru anid dhahaki qala lamma ahbata Allahu Adama wa Hawwa ila al-ardi. Riwayat daripada yang bernama Juwaymir daripada Dhahak menyebutkan qala lamma ahbata Allah malakala Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi setelah lawas di surga kemudian diturunkan ke bumi. Wa wajada rihan dunia waktu itu kedua-duanya ini Nabi Adam dan Siti Hawa mencium bau dunia, dicium sidik bau dunia seperti bau busuk tadi. Wa faqada raihatal jannati sidik mencium bau busuk dunia dan hilang daripada bau dari surga. Ghasyiya alaihima arba'ina sobahan maka kedua-duanya Nabi Adam dan Siti Hawa pingsan selama 40 hari mencium bau busuk dunia karena Nabi Adam Siti Hawa sini dahulunya di surga mencium dengan wangi-wangian diturunkan ke dunia lalu sini pingsan selama 40 hari karena tahan mencium bau busuknya dunia. Kalau sekedarnya kita ini melihat dunia itu tidak manis
padahal bau busuk. Padahal apa? Pada zaman pingsan selama 40 hari. Awas pada 40 hari. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ajaban kullal ajabi lil musaddiqi bidaril khuludi wa huwa ya'lamu bidaril qulub. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ajaban, sangat mengherankan orang yang percaya adanya tempat yang kekal lalu sangat sibuk di tempat tipuan sementara, yaitu negeri dunia. Jadi negeri dunia ini tipuan sementaranya, yang kekalnya kayak di akhirat. Kata Nabi kita tadi. Warawa Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala syahidtu majlisan an majalis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya sahabat Jabir, adalah aku menyaksikan, adalah aku melihat, adalah aku hadir di majlisnya, dari majelis Rasulullah, majelis ilmu Rasulullah. In atahu rajulun abyadu, in atahu rajulun abyadul wajhi, tiba-tiba datanglah seseorang, dan adalah seseorang tadi wajahnya sangat putih, hasanus sya'ri, rambutnya bagus, wallahu alaihi thiyabu bidin, dan berpakaian putih, kulitnya putih, wajahnya kulitnya putih, rambutnya bagus, wajahnya putih, berpakaian putih, datang ke majelis Rasulullah. Faqala, dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah, salam atas dia wahai Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu jawab oleh Nabi, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqala ya Rasulullah, lalu seorang laki-laki ini bertanya langsung, wahai Rasulullah, man dunia, apa dunia itu? Qala, ujar Nabi, hilmul madanabi, dunia itu adalah apa? Impian orang yang tidur. Artinya bagai impian orang yang tidurnya. Wa ahluha mujazuna wa akhawuna, sedangkan penghuninya akan dibalas dan disiksa, kata Nabi tadi. Lalu puas dengan jawabannya. Qala ya Rasulullah, bertanya lagi, wahai Rasulullah, wa mal akhiratu, apa itu akhirat? Qala al-abadu, jawab oleh Nabi, akhirat itu adalah kekal. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, tapi nantinya menjadi Nabi ada setengahnya yang dimasukkan ke surga, wa fariqun fis sa'ir, dan setengahnya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, dibagi dua. Faqala ya Rasulullah, puas dengan jawabannya, bertanya lagi, tapi jawabannya lembut, ada nama rasa ada. Kalau kita sudah ada tuntung ini tahun pulang mau rasa. Kalau anak istrinya kalau pada tukar tuh anak berdahulu, orang banyak antriannya, yang udah banyak anak berdahulu, tukaran banyak pulang, karena baca catatan. Qala ya Rasulullah, bertanya lagi, wa mal jannah, dia menanyakan, wahai Rasulullah, apa surga itu? Jawab oleh Rasulullah, badalul dunya litarikiha na'imuha, pengganti dunia bagi orang yang dicintainya. Jadi pengganti dunia bagi orang yang meninggalkannya dan nikmatnya, kita kata Nabi. Jadi meninggalkan dunia tapi nikmatnya, bahasanya nikmatnya di akhirat kita. Qala fama jahannam, bertanya lagi, apa jahannam itu wahai Rasulullah? Qala badal dunya li talibiha la yuqaribuha ahluha abadan. Apa jahannam itu? Jawab oleh Nabi bahwasanya jahannam itu adalah
pengganti dunia bagi orang yang menuntutnya, yang mencarinya. La yufariquha, yang tidak bisa memisahi akan dia oleh penghuninya selama-lamanya. Qala famin khairi hadhihi ummati, maka bertanya lagi, siapa sebaik-baik umat ini? Qala, jawab oleh Nabi, alladzi ya'malu fiha bi ta'atillah, yaitu adalah yang taat beribadah kepada Allah, itulah sebaik-baik umatku, kata Nabi. Faqala kaifa yakunu rajulu fiha? Qala musyabbiran wa talibil qabilati. Kata Nabi lagi bahwasanya dia itu beribadah, taat beribadah kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh selama hidupnya, bagaikan orang yang mengejar kafilah, mengejar rombongan dan ketinggalan. Berapa lama? Dia bertanya lagi, jawab oleh Nabi, berapa lama? Jawabnya, qala fa kaifa yakunu faqam al-firaru biha? Qala fa min daril mukhtalifi anil qabilati. Jawabnya, seperti lamanya orang yang tertinggal dari beberapa kabilah. Sampai di mana dia mendapati rombongan itu, sampai situlah masanya. Sudah kita ketinggal berapa jauh dengan kabilah tadi, kita belajar terus. Lalu dia bertanya lagi, qala faqam ma baina dunya wal akhirah, berapa jaraknya wahai Rasulullah antara dunia dan akhirat itu? Bertanya lagi. Jawabnya oleh Nabi, qaghammatil aini, seperti sekejap mata. Artinya ada jauh, sekejap mata. Qammati aini. Qala fadhahaba ar-rajulu, setelah puas dengan jawabannya, laki-laki tadi langsung pergi tanpa diketahui kemana perginya. Falam yara, tidak kelihatan lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjah Nabi, ya Rasulullah, pemandangan lawan si Jabir tadi, lawan orang yang banyak di majelis sini, hada Jibril, itu tadi adalah malaikat Jibril. Ataupun adalah dia datang kepada kalian, yusidakum, mengajarkan kepada kalian supaya zuhud di dunia tadi. Wa yurghibukum bil akhirati, dan supaya menggemarkan kalian, supaya membuat kalian senang pada mencari urusan akhirat. Tanpa kita langsung hilang Jibril tadi. Wa dzukira anna Ibrahim Khalilullah sallallahu wasallam alaihi, disebutkan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Bi ayyi syai'in ittakhadallahu khalilan. Nabi Ibrahim pernah ditanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai khalilullah, kekasihnya? Qala bi thalathati asya, ujar Nabi Ibrahim, aku dijadikan kekasihnya dengan 3 perkara. Awwaluha ma khayyartu baina amrayni illa ikhtartu alladhi lillahi ala ghairihi. Yang pertama, kata Nabi Ibrahim, jika aku diperintah memilih 2 hal, pasti memilih yang untuk Allah Ta'ala daripada yang lainnya. Artinya aku mengutamakan perintah Allah Ta'ala daripada yang lainnya, kata Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Wasani, yang kedua, bahtamantu bima takaffalallahu li fi amri rizki, adalah kata Nabi Ibrahim, aku dijadikan sebagai Khalilullah itu, hatiku tidak pernah kacau tentang rezeki yang telah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah, aku tidak memberikan rezekiku apakah hari ini banyak atau sedikit, yang penting rezekiku sudah dijamin Allah Ta'ala atas hidup tadi. Wa itu ma taghadaitu wa la ta'ashaitu illa ma'adhaifi.
baik siang dan malam, kata Sidin, tidaklah aku makan siang, tidaklah aku makan malam, pasti bersama tamu orang yang bertamu aku makan Sidin. Jadi bila ada bertamu aku makan Sidin, bila ada bertamu siang dan malam, bila ada aku makan sorongan Sidin. Kadang aku sorongan, kadang makan dan bewah. Tapi bila tamu datang aku jamu Sidin tadi. 3 perkara. Thumma talabu laha, kemudian daripada itu wa adi Yahya ibnu Mu'ad ar-Radi qala al-hikmatu tahwi minas sana. Daripada Imam Yahya bin Mu'ad ar-Radi menyebutkan bahwasanya daripada hikmah turunnya apa? Turunnya ridha daripada Allah Ta'ala dari langit ilal qulub, ke dalam hati manusia. Jadi ridha Allah Ta'ala itu turun hanya kepada hati manusia. Fala takun fi qalbi fihi, tapi menghalangnya ridha pada hati manusia itu arba'u khisal, ada 4 perkara. Apa penghalangnya? Ar-rukunu fi dunya, adalah rukun. Apa rukun tadi? Dia adalah tidak tenang hidup di dunia, tidak tenang hidup di dunia. Ar-rukun wa hammun ghaduwin, dan duka cita yang berterus-terusan. Wa hasadu akhin, dan hasad kepada seseorang, dengki kepada seseorang. Wa hubbu syarafin, dan cinta kedudukan atau suka kedudukan atau tunjuk kedudukan di hadapan manusia. Itu penghalang ridhonya Allah Ta'ala kepada hati manusia tadi. Qala ba'dul hukama hayatul qalbi fi arba'ati asya. Sebagian daripada ulama al-hikmah menyebutkan hayatul qalbi, menghidup hati itu, fi arba'ati asya, ada 4 macam. Yang pertama al-ilmu, dia punya ilmu. Hidupnya hati dengan adanya ilmu. Ilmu apa? Zahir dan batin. Waridha, yang kedua, dia selalu ridha atau senang. Senang dengan apa? Senang dengan pemberian Allah Ta'ala, senang dengan karunia Allah Ta'ala, senang dengan cobaan Allah Ta'ala, senang dengan bencana dari Allah Ta'ala, senang dengan. Wal qana'atu, yang ketiga, merasa qana'ah, merasa cukup aja dalam hidup sehari-hari tadi, tidak merasa kekurangan, tidak merasa kelebihan. Artinya pas, kalau mulai itu pas takarannya minum kopi hitam, kalau manis hari ini mengantuk kita, ya kopi hitam punya pahit-pahit sedikit, hilang mengantuknya. Tapi punya kemanisan, ya kalah, makin tiba-tiba mengantuk. Ya minum kopi banget, ya kopi sosok juga. Dia takaran kopinya 3 sendok mantalnya, gulanya manis banget, tapi itu kulit sosok gitu kopi. Ini minum kopi itu ini ada pengaruh lagi. Harap mata pada kopinya. Dia nak berkaitan motor bola juga, kopi itu kulit juga. Ada lagi dia kopi ini, kalah depan matanya. Wazuhdu, yang keempat adalah dia merasa zuhud. Wa bil ridha yablughu hadhihi darajatu fal ilmu yurdihi bil ridha. Karena dari ilmu itulah tumbuhlah ridha, senang
dengan ada ilmunya bahwa manusia itu senang apa itu? Senang karena apa? Senang daripada datang dari Allah, senang. فإذا وبالرضا يبلغ هذه الدرجة فإذا بلغ درجة الرضا وصل إلى القناعة. Apabila ridha itu menyampaikan kepada qanaah, maka niscaya seseorang sampai menjadi qanaah, merasa cukup. Dengan adanya senang, maka apa yang diperolehnya merasa cukup. Wa tusiluhu al-qana'atu ila zuhdi, dan dengan sebabnya dia merasa cukup tadi, maka membawa dirinya ila zuhdi, adalah kepada merasa sifat zuhud. Wa huwa ta'awunu bi dunya, adalah zuhud itu dia tidak berambisi besar terhadap kehidupan dunia. Nah, keluargaannya lawan qana'ah zuhud. Qala wa zuhdu thalathatu asya, berkata juga daripada itu al-hikmah, bermula sifat zuhud itu ada 3 macam. Awwaluha ma'rifatul dunya, thumma tarkulaha, mengenal dunia, kemudian meninggalkan kemegahannya. Artinya dunia itu dikenalnya aja, tapi kan diikutinya. Sudah lepas, carinya pulang. Kadang ikut isim kepada. Wa tsani khidmatul maula tumbal adabu biha, yang namanya zuhud itu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan memakai adab-adabnya, dengan memakai apa? Akhlak-akhlaknya yang dihadapi Allah Ta'ala bukan manusia. Jadi kita ada adab-adabnya. Kadang kita dihadapan manusia adabnya luar biasa, di hadapan Allah Ta'ala adabnya kurang ajar gitu. Ya, merasanya kita masing-masing. Watsalitsu asyauqu ila al-akhirat, yang ketiga orang zuhud itu rindu kepada akhirat. Thumma talabulaha, kemudian berusaha memperolehnya. Bagaimana caranya? Wa dzukira aidan an Yahya qaddasallahu sirrahu qala al-aqilu al-musibu man amila thalathan. Berkata juga daripadanya Imam Yahya Ar-Razi tadi, al-aqilu bermula orang yang mempunyai akal sempurna itu adalah dengan dibuktikan 3 perkara. Ta'amul dunia qabla an tatrukahu, dia meninggalkan kemegahan dunia sebelum ditinggalkan oleh dunia. Artinya sebelum dia mati, meninggalkan kemegahan dunia. Sudah mati, kita mau lagi merasai kemegahan dunia. Jadi seandainya aja, jangan terlalu. Kalau kita sangat terlalu, ya. Wa mana umran qabla an yadkhula fihi, yang kedua orang yang membuktikan akalnya sempurna tadi, dia membangun kubur sebelum masuk ke dalamnya. Artinya menyiapkan kuburannya. Dia nak buka alqah, siap alqah berdahulu. Sebelum alqah itu larang, bukan berdahulu alqah tadi. Kita beberapa tahun kita larang akhirnya alqah aja larang, apalagi mulai rumah. Pada alqah itu, sebelum alqah itu kita larang ukuran meterannya bagi bukan berdahulu. Biar ditubuhi apa ilalang dulu, ada apa penting siap. Wa arda khaliqahu qabla an yalqahu. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang diridai Allah Ta'ala sebelum nantinya menghadap kepada sini. Nantinya sebelum kita meninggal. Sebelum kita meninggal, kita melakukan hal-hal yang diridai Tuhan. Nantinya apabila bertemu Allah Ta'ala dengan kita senang, atuju. Wa ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala man
jama'a sitta khisalin lam yada' lil jannati matlaban wa la anintari mahran bai'ani lam yatrukil juhda fi thalabil dunya fi thalabil akhirah. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ada perkara yang menjadi bukti sungguh-sungguh seseorang yang berusaha untuk mendapatkan surganya, yaitu yang pertama mengenal dan mentaati Allah Ta'ala, dan mengenal serta menentang perbuatan godaan syaitan. Fa'atahu maka taat lawan Allah. Wa'arafa syaitana fa'asahu, kemudian dia mengetahui akan syaitan iblis itu hendak membuat tipu dayanya, fa'asahu lalu dilawannya. Karena tipu daya iblis syaitan itu banyak perangkap-perangkapnya. Wa'arafa al-haqqa fattabi'hu, kemudian dia yang kedua mengenal menuruti yang benar. Wa'arafal batila, menjauhi yang batil yang tidak benar. Fattaqahu, ditinggalkannya. Wa'arafal dunia farafadaha, yang ketiga mengenal dan tidak peduli dengan kemegahan dunia tadi. Wa'arafal akhirata fatalabaha, dan adalah dia berupaya memperoleh daripada akhirat. Bagaimana cara memperoleh akhirat? Ya pada waktu hidup kita disuruh Allah dan berbuat dengan macam-macam, itulah yang diperoleh untuk akhirat kita. Fatalabaha, dicarinya, dituntutnya benar. Nah, soal menuntut ilmu untuk apa? Perkara akhirat yang dibawa kita. Warawa Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya Ali arba khisalin min asy-syaitan. Daripada Ja'far bin Muhammad, daripada ayahnya, daripada kakeknya, daripada Rasulullah bersabda, ujar Nabi, ya Ali, Nabi mewasiati kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ujar Nabi, tanda celaka itu ada 4 macam. Yang pertama jumudul aini. Apa jumudul aini? Kering air mata, tidak pernah menangis pada perkara suruhan Allah Ta'ala, tidak menangis pada perintah yang ditinggalkan karena itu adalah suruhan Allah Ta'ala. Ada pernah menangis, ada pernah sedih. Maksudnya ketinggalan urusan dunia dia sedih, tapi ketinggalan daripada suruhan Tuhan dia tidak pernah sedih, tidak pernah menangis. Kering air mata. Wa qasawatul qalbi, yang kedua keras hatinya daripada yang benar. Keras hatinya daripada yang benar, kemudian suka hatinya menurut daripada yang tidak benar. Wa dunia, yang ketiga adalah senang kepada dunia, senang kepada kemegahannya. Wa bu'dul amali, dan berkhayal dengan sangat jauh, berkhayal yang jauh, berkhayal yang farq yang ada dianjurkan, apalagi berkhayal dan 1000 tahun lagi. Ya, kita panjang umur, dibahayakan farq yang ada dibolehkan, apalagi berkhayal jauh-jauh yang berapa tahun akan dialami kita. Wa ruwiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala law kana fi dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Ujar Nabi juga menyebutkan, seandainya nilai dunia ini satu siap nyamuk di sisi Allah Ta'ala, pasti tidak mungkin diberikan kepada orang kafir itu sekalipun hanya seteguk air. Artinya orang kafir tidak merasa puas walaupun diberikan air dengan seteguk hanya, karena dunia adalah surga mereka. Kalau kita diberikan seteguk air dunia, itulah kita senang saja, karena dunia ini bukan ikutan kita, bukan kita yang ikut betul-betul pada akhirat kita yang aslinya, yang ikutan kita. Wa ruwiya an Syahr bin Hawsyab
an Abdurrahman bin Uthman qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adlaja lailatan min al-layali. Daripada Khawsham bin Abdurrahman menyebutkan bainama Rasulullah, ketika kami bersama Rasulullah adlaja lailatan, Rasulullah pada suatu hari suatu malam Sidin berjalan di tengah malam. Wa shalla salat subhi, dan Sidin hendak salat subuh di Dimnatil Hayyi, suatu tempat yang namanya Dimyatil Hayyi Mazbalatal Qabilah, dekat dengan tempat tuyukan sampah. Fara'a sakhlatan, lalu Nabi melihat ada ulat bergerak-gerak di tempat sampah tadi. Terkadang masuk bisilah ulat tadi di pembuangan kotoran itu, dia bernapas bahinan. Lalu Nabi bertanya, faqala hatta tataharraku dudatu fi jildiha. Fanazara ilaiha Rasulullah, lalu melihat waktu itu Rasulullah kepada ulat yang hitam tadi. Fa'amsik naqatahu hatta qamal qawmu. Nabi waktu itu menahan untanya, berhenti untanya di situ melihat ulat tadi hitam. Hatta qamal qawmu faqala, lalu Nabi atarawna ahla hadhihi dimnati aghniya, apakah kalian tahu bahwasanya orang-orang di sini jijik melihat ulat ini? Jawabnya, betul wahai Rasulullah. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, kata Nabi, demi Allah Ta'ala yang diriku dalam kekuasaannya, lidunya ahwanu ala Allahi min hadhihi sakhlati ala ahliha. Kata Nabi, demi Allah, dunia lebih jijik lagi di sisi Allah Ta'ala, melebihi daripada orang-orang kesini melihat ulat dan menghidang di kotoran sampah tadi. Kotoran sampah itu jijik, maka dunia itu jadi Nabi lebih jijik lagi daripada kotoran sampah. Sampah membawanya, membau biasa. Sedikit kita mencium, kita tok hidung yang sampah. Tadi gigi-gigi kita dapat duit di situ, mencakap mencari gigi. Gigi-gigi ada terbuang galang emas, sampah halus saja. Dan Nabi ini lebih kadang apa? Lebih jijik dunia daripada sampah tadi, karena bisa mudarat, ada mudarat, ada membawa manfaat tadi. Waruwiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi bersabda, qala ad-dunya sijnul mu'mini. Kalau kata Nabi, dunia itu merupakan penjaranya orang mukmin. Artinya orang mukmin di dunia itu berhasil biasa-biasa aja. Orang kafir bahan berhasilnya luar biasa. Makanya sijnul mu'mini, penjaranya orang beriman. Ada berhasil orangnya sampai umur. Wal qabru hisnuhu, sedangkan kubur itu sebagai bentengnya, perlindungannya dalam kubur tadi. Wal jannatu ma'wahu, dan surga itu tempat tinggalnya, tempat tinggal orang beriman. Wa dunya jannatul kafiri, sedangkan dunia itu adalah surganya orang kafir. Surganya orang kafir artinya orang kafir di dunia berhasil, ada yang miliaran, ada yang hebat luar biasa. Itu aja. Wal qabru sijnuhu, tetapi karena kuburnya merupakan penjaranya, ada apa-apa, ada menjawab macam-macam. Wan naru ma'wahu, dan neraka itu nantinya tempat kembalinya. Sudah jelas oleh Nabi menyebutkan. Faqal faqihu, berkata pengarang kitab Syekh Abdul Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Sidin mengartikan daripada sabda Nabi tadi, kata pengarang kitab, ad-dunya sijnul mu'mini, dunia itu merupakan penjaranya orang beriman. Annal mu'mina, sungguhnya orang beriman itu, wa in kana fi ni'mati was sa'ati,
sekalipun dia mendapatkan nikmat dan mendapatkan kemewahan, keluasan, bahwa bijambi dan Allah alaihi bil jannati. Tapi jika dibanding kemewahan dan kenikmatan surga, dia seakan berada dalam penjara. Ada mantap juga. Kadang yang sebenarnya juga ka'annahu bisjidi li'anna al-mu'mina idza hadarahul wafatu uridat alaihi al-jannatu. Sungguhnya orang yang beriman ketika mati diperlihatkan surga dan kemuliaannya. Yang orang beriman ada kita bayangan. فَإِذَا نَظَرَ إِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنَ الْكَرَامَاتِ عُرِفَ أَنَّهُ كَانَ بِالسِّجْنِ. Karena ketika dia mati diperlihatkan surga dan kemuliaannya, ia menyadari bahwa selama di dunia seakan berada di penjara. Senang juga di dunia, tapi kayak penjara, tidak merasa aman, tidak merasa tenang. Faman kana aqilan la yakunu masruran bisidi wa la yatrubu rohata fayanbaghi al-aqil. Sedangkan orang kafir ketika mati diperlihatkan kepadanya siksa nerakanya sudah, lalu perasaannya serasa semula di surga merasainya, tapi di neraka. Dan dari itu orang yang pikirannya sehat tidak mungkin merasa senang hidup di penjara. Dan hendaklah memperhatikan daripada Al-Quran tentang dunia yang sudah disebutkan oleh Al-Quran. Dunia itu hanya tipu daya belaka. Sebagaimana dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna mathalul hayati dunya kama anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Ya, artinya Allah alam bahwasanya kata Allah Ta'ala kehidupan dunia itu hanya ibarat air yang kami turunkan dari langit lalu menumbuhkan segala macam makanan bagi manusia dan hewan, hingga jika bumi ini telah terhias dengan segala hasilnya dan terlihat indah atau bagus, lalu pemiliknya mengira bahwa ia menguasainya, tiba-tiba datanglah azab kami di malam atau siang hari. Ketika manusia senang di dunia tadi menganggap itu miliknya, kami datangkan azab malam atau siang hari, lalu musnahlah semuanya, habis seketika, seakan-akan tiada sesuatu pun sebelumnya. Demikianlah dunia, kata Allah Ta'ala, kami jelaskan kepada orang-orang yang berpikir, yang mau berpikir. Quran Surah Yunus ayat 24. Bayan baglil akhiri fakhtalata bihi nabatul ardi wal hasyish, dan termasuk kami tumbuhkan jiwa itu adalah rumput-rumputan yang hijau supaya dimakan oleh siapa? Binatang ternak tadi. Ini karena berkat turun hujan, tapi dengan berkat subur tadi seketika juga kata Allah Ta'ala kami musnahkan, sekejap mata ya kami musnahkan, hilangkan semuanya. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qadima alaihi min Syam. Riwayat daripada Rasulullah menyebutkan ada orang Suriah datang, fasa'alahu an ardihim, dan ditanya oleh Nabi tentang luas tanah mereka.
fa akhbarahu an sa'ati ardihim wa kathratin na'imi fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi berapa luas tanah ikan di Suriah sana, lalu berapa nikmat yang mereka peroleh di sana. Ditanya pula, dibuat apa semua itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa ta'alu? Qala, dijawab oleh orang Suriah tadi, orang Syria tadi, bapak kamu di sini mematahkan bisi tanah sam yang luas. Qala inna nattakhidhu alwan min at-ta'am. Wahai Rasulullah, kami ini menjadikan tanah Syam itu luas itu, kami jadikan di situ aneka makanan bagi kami. Kami tanami macam-macam makanan. Wa na'kuluha, dan apabila sudah panen kami makan akan dia. Qala thumma tasiru ilayya ila mana? Kemudian ditanya oleh Nabi, sampai kapan? Sampai jadi apa? Jawabnya, qala illa ma ta'lamu ya Rasulullah, ya'ni tasiru baulan wa ghaita. Kalian makan sampai jadi apa? Dijawabnya, kami pakai Rasulullah sampai masuk ke perut, sampai jadi baju kami, makanan kami makan tadi, dan sampai menjadi kotoran. Kalau itu jadi tahi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika mithlu dunya. Ujar Nabi, seperti itu pula gambaran dunia yang kalian jadikan, bahwasanya dunia itu nantinya bisa jadi binasa apabila kalian mengikuti dengan sekuat-kuatnya, mengikuti dengan sekeras-kerasnya, akan binasa seperti kotoran atau kencing. Wa Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah ta'ala qala li ad-dunya nazra'atu rabbul alamin. Riwayat daripada Imam Yahya bin Mu'adz ar-Razi menyebutkan dunia diibaratkan sebagai ladang Allah Subhanahu wa taala. Wa nasu biha zar'uhu, manusia adalah yang menanaminya. Ya Allah, ladangnya Allah taala, manusia yang menanaminya. Wal mautu manzalahu, sedangkan maut adalah cangkulnya, kematian cangkulnya. Wa malakul mauti hasiduhu, malakul maut yang menatapnya, yang mengambilnya, yang menjemputnya. Nah, jadi kita di dunia tadi apa bertanam, yang menyediakannya Allah Ta'ala, kematian cangkulnya, malakul maut dan mengambilnya dan memanennya. Nah, jadi kita datang waktunya kita dipanen oleh malakul maut. Ada panennya yang orang tua dipanen malakul maut, ada yang dipanen malakul maut orangnya hanum-hanum, ada yang dipanen malakul maut orangnya halus-halus. Kepada sini terus tuh, sini punya kawan, ini malakul maut punya kawan. Makanya bila hanya orang meninggal banyak di daerah itu bagi ada kawan-kawan malakul maut yang mengganggu, mencabut nyawa si makhluk tadi. Di sini ada dicabut nyawa, daerah lain ada juga taibai, daerah lain ada juga taibai. Di benua taibai juga berarti malakul maut punya kawan-kawannya yang menggantikan. Jadi sewaktu yang sama, tempat yang beda. Wal umru madasuhu, sedangkan umur itu apa? Madasuhu, kubur menjadi tempat penyimpanannya atau kindainya atau lumbungnya. Tempat disimpan orang menatap itu adalah kuburnya. Kita dikubur berarti kita disimpan orang, disimpan orang lawas, menunggu hari bangkit atau hari berbangkit. Wal qiyamatu bidaru,
kiamat adalah mesin penggilingnya. Habis disimpan orang menjadi apa? Menjadi baras apa? Baras usang. Kalau sedang kubur sudah jadi usang ya, digiling orang pulang, diproses amalnya, dihadapkan kepada Tuhannya. Wal jannatu wan naru baitu ahwaihi. Setelahnya bahwasanya surga dan neraka tempat pemuasnya. Bilanya masuk ke surga senang orangnya, bilanya masuk ke neraka sedih orangnya. Nggak dimasuki apa? Tempatnya ada nyamannya. Tempat yang bau harim, bau bangai, apa tadi? Kalau kita bau bangai, berbahan bau bangai, cium bau harumnya. Bau bangai kalah nyamuk dapatnya bau bangai bahan. Jadi bilanya masuk surga maka senyum orangnya, senang. Artinya apa? Tempat pemuasnya, tempat pelampiasannya maksudnya. Tapi di akhirat kita di surga kita lagi nafsu kan lagi bilang nafsu sudah. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, seperti tadi, sebagian kelompok dalam surga nantinya, sebagian kelompok fis sa'ir dalam neraka. Nah, dibagi tugasnya, dibagi-bagi supaya kekuatan juga, supaya ada bahagian masing-masing. Wa tuqila Luqman Hakim annahu qala la li'ibnihi, disebutkan daripada Luqman Hakim annahu qala li'ibnihi, bahwasanya suatu hari berkata kepada anaknya, ya bunayya, kata Imam Luqman Hakim, wahai anakku, inna dunya bahrun amikun, dunia adalah lautan yang dalam, qad ghalika fiha katsirun minan nas, dalamnya kebanyakan manusia sudah tenggelam karena kedalamannya. Faj'al safinataka, jadikanlah kapal engkau atau bahtera engkau itu biha, padanya, taqwallah, adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Itu adalah kapal engkau, lautan atau bahtera engkau ketika engkau di dunia ini. Oleh perkataan Imam Luqman Hakim, syair menyebutkan inna lillahi ibadan faqana, bahwasanya manusia yang cerdas akalnya, talabul dunia wa qabul fatana, menjauhkan diri dari dunia, khawatir tipu dayanya. Nazaru biha falamma alimu, mereka benar-benar mempertimbangkan akibatnya. Inna laysat lihayyin watana, karena tahu bahwa dunia itu bukan tempat abadi selamanya. Ya'luha lujjatan wa takhadu, lalu dunia mereka ibaratkan lautan dan amal soleh bahteranya. Solehul amal biha subunan, lalu amal soleh kapalnya. Pamanil amal bisolihah, karena dengan amal soleh inilah, dengan keuntungannya seseorang, allati tahmilu biha, yang membawa dengan kapalnya tadi. Wal hirsu 'alaiha rabbuka wal ayyam mawjuha, waktu atau hari sebagai gelombangnya, tawakal sebagai zilluha, naungannya. Wa kitabullah daliluha, kitab Allah Ta'ala adalah petunjuknya. Waradun nafsi anil hawa hibaluha, menolak nafsu, menolak nafsu adalah tali pengikatnya. Wal mautu sahiluha, maut adalah ujungnya. Wal qiyamatu ardul banjari, kiamat itu adalah pasarannya, tempat perdagangannya. Allati takhruju ilaiha, yang dikeluarkan berbagai macam amal perbuatan ditampaikan kepada manusia. Wallahu malikuha, dan Allah lah yang menjadi pemilik atau raja dari kiamat kita. Kita akan berpuasa. Setiap perbuatan yang kita lakukan nanti ditampaikan di ujung lawan orangnya, di hadapan penguasa yaitu Allah Ta'ala, menjadi rajanya. Apalagi yang lain bahwa macam-macam, diam semuanya, cukup.
berdasarkan dimudahkan Allah Ta'ala rezeki Rasulullah Ta'ala bagi Rasulullah Khatimah dijauhkan dari Rasulullah Khatimah dan kita kumpulan surga berdua sebesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah kita tidak menikmatikan Allah sebelum daripada menzanahi menghadap bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hati-hati Nabi al-Fatihah ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. في كل لمحة ونفس على